Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Ban Sepeda Gempes, yang didasarkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 4 sampai ayat 6. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Dahulu ketika sekolah tingkat SLTP, SLTA, dan juga kuliah S1, saya sering mengendarai sepeda untuk menuju ke sekolah. Pada zaman itu masih banyak orang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap pagi dan siang, sepeda menjadi alat transportasi yang mendominasi jalanan di masa itu. Sebelum mengendarai sepeda, tentu para pengendara sepeda mesti mencek keadaan ban sepedanya, apakah berisi angin atau kempes sebelum mengendarainya dengan cara memencet ban sepeda tersebut. Bila terasa empuk, itu berarti bannya kempes dan perlu ditambah angin. Nah, menurut pengamatan saya, ada satu tindakan yang lucu, yaitu tindakan yang selalu dilakukan oleh pengendara sepeda, yaitu tetap memencet ban sepeda meski sudah diberitahu bahwa ban sepedanya kempes. Biasanya, sesama pengendara sepeda yang ada di belakang akan segera memberitahu bila ban sepeda yang ada di depannya kelihatan kempes. Ia akan menyejajarkan posisi dan memberitahu, "Mbak, Mas, Pak, atau Bu, ban depan atau ban belakangnya kempes." Pengendara yang diberitahu tadi akan segera turun dan memencet ban sepedanya itu. "Oh iya, kempes." Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, mengapa masih harus memencet ban sepeda? Kan sudah diberitahu bahwa ban sepedanya kempes. Saya sih berpikir positif saja, bahwa itu adalah upaya untuk mencek kembali bahwa ban sepedanya betul-betul kempes atau tidak. Saudaraku, di dalam kehidupan kadangkala kita juga mengalami keraguan sehingga perlu cek dan recheck sekali lagi. Seperti pernah juga dialami oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis perlu bertanya kepada Tuhan Yesus melalui muridnya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Mungkin kita juga akan seperti Yohanes Pembaptis ketika berada di dalam pergumulan dan persoalan. Ketika problematika tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, bisa jadi iman kepada Kristus mulai goyah. Dalam kegoyahan itu, hati kita mulai bisa saja diliputi rasa bimbang. Tanpa kita sadari, rasa bimbang ini dapat berkembang menjadi sikap putus asa. Dan sikap putus asa dapat berkembang menjadi sikap ketidakpercayaan. Sebelum sampai kepada tahap ketidakpercayaan ini, Yohanes merecek atau mengonfirmasi ulang kepada Tuhan Yesus meski tidak secara langsung. Dan Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis
pada prinsipnya bertujuan untuk mengingatkan segala karyanya sebagai Mesias. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menegaskan agar Yohanes Pembaptis tidak perlu bimbang lagi. Konfirmasi Tuhan Yesus inilah yang membuat Yohanes Pembaptis akhirnya mampu bertahan menjadi seorang martir yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Demi ketaatan dan kesetiaannya, Yohanes Pembaptis akhirnya mati dipenggal oleh Herodes. Saudaraku, di tengah berbagai persoalan yang mendera, mari kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan menolong kita dengan caranya yang ajaib dan tepat pada waktunya. Bila persoalan membuat iman kita gempes, maka mari kita isi lagi dengan spiritualitas yang berserah kepada Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami merasa bahwa iman kami goyah karena berbagai macam persoalan yang menghimpit kehidupan kami. Namun kami rindu untuk senantiasa berpaut erat dan bergantung kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.